Sebetulnya ya, kita tuh bisa gak sih menerapkan logika pasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia? Jadi gue baru aja baca artikel di The Conversation, judulnya tuh Kompetisi Perlu Fondasi Kritik Logika Pasar dalam Peningkatan Mutu Universitas. Tulisannya Ferdiansyah Rifai. Jadi artikel ini tuh mengkritik pernyataan Ibu Wakil Menteri Kemenristek Ibu Stella Christie, yang mengatakan kalau persoalan gaji dosen itu tidak bisa diselesaikan dengan menetapkan standar gaji minimum untuk dosen. Menurut dia, gaji dosen itu harusnya diukur berdasarkan market value yang bisa didapatkan oleh universitas atau kampus. Jadi misal nih, kalau Universitas Indonesia mendapatkan pendapatan sekitar 1 triliun selama 1 tahun gitu ya, entah dia dari dana riset, entah dia hasil kerjasama dengan industri, bahkan pendapatan dari mahasiswa. Nah, pendapatan itulah yang akhirnya bisa dibagi-bagi sebagai gaji untuk dosen. Tapi artikel ini tuh mengkritik itu. Argumennya sederhana, karena untuk sebuah kompetisi, harusnya setiap kampus itu punya fondasi yang sama. Sementara di Indonesia, kampus-kampus tuh banyak yang tidak setara ya teman-teman. Ada sekitar 3.600-an kampus di Indonesia. Bahkan ada riset yang menyebutkan kalau gaji dosen itu tuh mereka mendapatkan hanya sekitar 3 jutaan per bulan. Bahkan, dana untuk pendidikan tinggi itu dari APBN itu hanya sekitar 0,3%. Jadi jika logika pasar diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dengan kompetisi seperti itu, sebetulnya masih belum layak diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena pendidikan tinggi di Indonesia masih memerlukan bantuan dana yang besar, dan itu perlu ditopang oleh pemerintah. Jadi, sistem itu tidak mungkin menjadi kompetitif kalau aktornya aja hidupnya nggak layak. Dan kompetisi itu menjadi bermakna kalau kita bertanding dari start yang sama.